setelah kita berbicara mengenai sakramen perkawinan yang akan diterimakan maupun ibadat atau pemberkatan perkawinan kalau itu dilaksanakan untuk pasangan beda agama, kita sekarang juga akan mempelajari bagaimana administrasi mereka yang sudah mempunyai anak dan anaknya mau dibaptis secara Katolik, dan proses baptis anak itu kalau di Gereja Katedral Jakarta bagaimana. Nah, silakan Romo. Prosedur administrasinya bagaimana, Romo? Ya, ini pas dalam waktu normal ya. Normal dulu baru nanti masa pandemi. Jadi kalau normal biasanya kita akan membuka di bulan tertentu, mengumumkan ke umat, pada bulan ini akan diadakan baptis bayi. Misalnya, nah nanti biasanya umat akan mendaftar ke sekretariat, melengkapi segala dokumen-dokumen dari orang tua, nanti akan dijelaskan lagi, lalu setelah itu ada pembekalan. Nah, selama masa pandemi ini, baru bulan Mei kemarin, mendapatkan surat dari keuskupan boleh untuk membaptis anak. Hanya kemudian bulan Juni kan kita tutup lagi. Jadi belum sempat terlaksana. Jumlahnya berapa biasanya, Romo? Nah, untuk itu pandemi dalam surat keputusan itu hanya 1 per hari. Jadi hanya 1 orang hari Sabtu. Enggak. Oh, 1 orang per hari. 1 orang per hari. Kecuali kalau misalnya itu anak kembar gitu, ya oke lah. 1 keluarga ya. Ini 1 keluarga ya. 1 keluarga per 1 hari. Jadi itu ya. Formulirnya apalagi biasanya, Romo? Nah, kalau formulirnya surat persetujuan dari orang tua itu sendiri, ada formnya, lalu fotokopi akte kelahiran dari si anak, fotokopi KK gereja, lalu fotokopi akte perkawinan agama dan perkawinan sipil jika ada dari orang tua, lalu surat pengantar, misalnya kalau ini dari luar ya pastor paroki. Ini dalam kondisi normal ya, bukan sekarang. Itu lalu fotokopi surat baptis dari wali, baptis itu, lalu menyertakan surat krisma juga untuk wali. Untuk walinya ya. Jadi walinya yang harus sudah selesai sakramennya. Betul. Sudah harus dibaptis dan sudah menerima sakramen krisma. Betul. Wali itu bisa siapa saja kecuali orang tuanya ya. Omnya boleh, neneknya boleh, tantenya boleh, atau tetangganya juga boleh. Yang jelas harus Katolik. Nah, kalau begitu biasanya syarat usia itu boleh ya, Romo? Semudah mungkin boleh kan ya? Iya, semudah mungkin. Di sini itu balita ya, bawah 5 tahun itu dianggap baptis bayi. Baptis bayi, karena setelah itu nanti dia masih bisa ikut program yang lain, yaitu sakramen baptis. Ya, di sekolah bisa. Di sini juga ada baptis anak. Baptis anak ada juga. Ya, biasanya yang diberi pelajaran itu orang tuanya ya, Romo ya. Nomor WA dan lain sebagainya bisa Anda lihat di sini ya. Administrasi Gereja Katedral. Protokol selama masa pandemi apakah sama seperti untuk baptis bayi ini? Acara yang lain, Romo? Ya. Ya, khusus untuk baptis bayi, untuk pembekalan dilakukan secara online. Untuk semua ya, misalnya dalam 1 bulan itu ada banyak gitu. Ya, ada 1 hari menyiapkan orang tua itu secara online, nanti pelaksanaannya diatur per hari 1. Nah, begitu. Jadi protokolnya sama dengan misa-misa yang lain, harus dia orang tua 2 kali vaksin, atau juga bisa antigen. Oh, jadi sekarang ditambah lagi dengan 2 kali vaksin, tes antigen, dan kemudian jumlah orangnya ada? Karena ini hanya satu hari 1, maka bayi, wali dan orang tua saja. Dan jadi hanya berlima ya? Berlima. Dengan romonya sekitar itu. Oke, Romo. Jadi sebetulnya kalau kita mau membaptiskan bayi, tetap kita bisa. Semoga kita berharap Anda semua, makanya orang tua harus sadar Anda harus segera vaksin dan harus 2 kali. Nanti sebelum itu Anda swab antigen, lalu Anda mendaftarkan. Itulah sekilas dari cara mendaftarkan anak untuk mengikuti baptis bayi di Gereja Katedral Jakarta.